Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sesi ini saya Sri Asih Gahayu akan menyampaikan bagaimana membuat suatu strategi pembelajaran agenda 2 pelatihan kepemimpinan administrator ya. Salam kenal dari saya ya. Sri Asih Gahayu, panggil saya Asih saja ya. Pendidikan saya bisa terlihat di situ ya. Saya dokter gigi, kemudian S2 dan S3 saya adalah public health, kesehatan ya, kesehatan masyarakat ya. Oke, baik itu saja. Nah, Bapak Ibu semua, mari kita jernihkan hati dan kita luruskan niat dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan ya, yaitu bagaimana strategi pembelajaran agenda 2 ya. Pelatihan kepemimpinan administrator, kompetensi akhir yang ingin kita kejar adalah ya, kompetensi kepemimpinan kinerja, menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan administrator ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di agenda 2 tadi ya, kepemimpinan kinerja tadi ya, itu termasuk pada mata pelatihan inti PKA ya. Mata pelatihan inti PKA itu ya, agenda satunya itu agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Nah, untuk agenda 2 yang kita sebut dengan kepemimpinan kinerja memiliki 4 materi ya. Kepemimpinan transformasional, jejaring kerja, strategi komunikasi organisasi sektor publik, manajemen perubahan sektor publik. Ya, kemudian agenda 3 itu adalah yang disebut dengan manajemen kinerja, memiliki banyak materi. Dan yang agenda 4 yaitu aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Nah, pada saat ini kita fokus ke agenda 2 yaitu kepemimpinan kinerja ya. Nah, kita learning journey dulu ya, learning journey baru ya, tahap blended learning pelatihan kepemimpinan administrator. Pertama sekali peserta itu biasanya melakukan pembelajaran mandiri dulu, di mana di tempat kedudukan peserta. Kemudian selanjutnya peserta akan melakukan pembelajaran e-learning ya, sinkronus maya, tatap muka secara e-learning ataupun yang disebut dengan asinkronus ya, asinkronus. Di mana lokasinya itu di tempat kedudukan peserta ya. Kemudian dilakukan pembangunan komitmen bersama ya, bersama mentor nanti masing-masing. Di mana? Di tempat kerja peserta juga. Barulah berikutnya kita melakukan pembelajaran klasikal tahap 1 ya. Pembelajaran klasikal tahap 1 kemudian dilanjutkan dengan aktualisasi kepemimpinan pelayanan, kemudian ada pembelajaran klasikal tahap 2 ya. Kalau tahap 1 klasikalnya berarti di tempat balai latihan ya kan, aktualisasi di tempat kerja masing-masing, kemudian di tempat penyelenggaraan lagi untuk klasikal yang tahap 2 ya. Oke. Agenda 2 tadi disebut dengan kepemimpinan kinerja ya, memiliki 4 materi utama ya. Yang pertama, kepemimpinan transformasional, yang kedua jejaring kerja, yang ketiga strategi komunikasi organisasi sektor publik dan manajemen perubahan sektor publik ya. Nah, yang pertama tadi tentang kepemimpinan transformasional ya, tentunya diharapkan peserta mampu menunjukkan bagaimana menerapkan kepemimpinan transformasional dalam pelaksanaan kegiatan di instansi kerjanya ya, menuju organisasi berkinerja tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, jejaring kerja. Peserta diharapkan mampu mendayagunakan jejaring kerja personal dalam organisasi untuk mencapai kinerja organisasi. Ya. Nah, yang ketiga, materi yang ketiga dari agenda 2 yaitu strategi komunikasi organisasi sektor publik. Ya, tentunya di sini kita berharap ya peserta mampu membangun strategi komunikasi efektif dalam organisasi publik dan merancang sistem komunikasi, menyampaikan isu dan hal-hal yang strategis pada publik. Dilakukan dalam konteks mencapai visi dan misi organisasi publik. Ya, oke. Dan yang terakhir ini adalah materi keempat dari kepemimpinan kinerja, manajemen perubahan sektor publik. Di sini kita berharap ya peserta mampu mengelola perubahan untuk mewujudkan pencapaian kinerja organisasi melalui penerapan konsep manajemen sektor publik.
Oke, nah ini rencana pembelajaran ya yang sudah dibuat ya khususnya untuk pembelajaran e-learning ya dan klasikal ya. Pada saat e-learning untuk agenda 2 ini tadi kepemimpinan kinerja itu didapatkan pada hari ke-13, 14 dan 15 itu e-learning. Kemudian hari ke-30 dan 31 itu adalah klasikal ya. Bisa dilihat jumlah jam pelajarannya sinkronus ataupun asinkronus, kemudian klasikalnya semuanya berjumlah 21 JPL jam pelajaran. Nah, tahap e-learning ini hari pertama ya pada saat kita mau tatap muka dengan peserta PKA tadi. Yang pertama sekali si fasilitator tentunya harus menyampaikan salam pembuka, berkenalan, membangun repot ya, ice breaking. Kemudian perlu juga diberikan kata-kata bijak motivasi buat peserta supaya tetap selalu semangat mengikuti PKA. Kemudian perlu juga kita gali harapan kepada peserta terhadap agenda 2 ya tentang kepemimpinan kinerja, kemudian juga dijelaskan hasil belajar dan indikator hasil belajar dari agenda 2. Kita juga perlu menjelaskan PKA dan peranan agenda 2 ya kepemimpinan kinerja dalam pembentukan kompetensi pemimpin administrator, kemudian kita juga perlu menjelaskan keterkaitan ya antara ya mata pelatih agenda 2 dengan mata pelatihan lain ya atau agenda 2 di antara agenda 2 itu sendiri ya per mata pelatihan. Kemudian perlu juga brainstorming ya kepada peserta, apa sih pengalaman peserta ya dalam mengikuti kegiatan belajar self learning atau MOOC ya. Kemudian kita perlu juga pancing peserta untuk diskusi tentang kepemimpinan transformasional ya yang disukai yaitu pemimpin siapa, seorang pemimpin yang bagaimana ya. Kemudian dalam penugasan di self learning ya di MOOC itu peserta punya esai dari agenda 2. Nah, ini akan kita minta 3 atau 4 orang untuk mempresentasikan hasil esainya. Ya. Kemudian di akhir dari pertemuan sinkronus 2 jam pelajaran tadi, ya, fasilitator kita dalam hal ini menyampaikan tugas individu dan kelompok yang akan dikerjakan pada saat asinkronus Maya. Ya, kemudian jangan lupa simpulkan, tutup dengan salam dan kata-kata motivasi atau kata bijak, kemudian bertemu untuk pertemuan berikutnya. Nah, tugas individu yang mereka kerjakan di hari pertama itu adalah melakukan analisa terhadap instansi kerja masing-masing, melakukan analisis eksternal organisasi, melakukan penentuan inisiatif, strategi organisasi, melakukan analisa data, ya, analisa faktor internal dan analisa faktor eksternal, ya, identifikasi, kemudian mereka akan keluarkan ide-ide kreatif dari peserta. Ya. Nah, hari keduanya, yaitu hari ke-14, ya, pada tahap pembelajaran e-learning tadi, pada sinkronus Maya, seperti biasa, begitu ketemu fasilitator, salam, ya, ice breaking, bina suasana, kemudian menyampaikan tentang pengalaman peserta, tanya jawab, maksud saya tanya jawab kepada peserta tentang jejaring kerja dan strategi komunikasi, kemudian sampaikan tujuan pembelajaran, presentasi lanjutan tentang esai penugasan mereka, kemudian perlu juga kita lakukan kuis mengukur keberhasilan dari pemahaman mereka terhadap agenda 2 ya, bisa dengan Mentimeter atau Slido atau yang lainnya. Kemudian fasilitator juga menjelaskan tugas individu dan kelompok yang dikerjakan saat asinkronus Maya ya. Tugas kelompok pada saat ini pada hari kedua mereka akan melakukan tugas kelompok yaitu membuat rencana pentahapan perubahan dan jejaring kerja ya. Kemudian nanti kita pilih satu dari pembahasan diagnosa organisasi yang merupakan tugas kelompok mereka. Mereka akan bahas ya, dipilih dari berapa peserta, kemudian mereka akan kita ajak untuk diskusikan menentukan tahap perubahan dalam jejaring kerja dan menentukan analisisnya ya, bagaimana penerapannya. Nah, ini dibuat dalam bentuk makalah ya. Nah, pertemuan ketiga sinkronus ya. Nah, ini seperti biasa juga memberikan salam, ice breaking ya, tanya jawab peserta dengan pengalamannya bagaimana membangun jejaring dan strategi komunikasi. Kemudian presentasi esai yang berikutnya karena masing-masing peserta sudah mengerjakan esai pada saat self learning ya. Nah, kemudian pembahasan penugasan kelompok sehari sebelumnya kita bahas,
apa yang mereka sudah kerjakan sehari sebelumnya pada saat asinkronus ya hari kedua. Kemudian kita akan menjelaskan rencana pembelajaran klasikal karena setelah ini, setelah hari ke-15 mereka akan kembali lagi bersama agenda 2 nanti langsung dengan klasikalnya ya. Kemudian jangan lupa fasilitator menyimpulkan, menutup dan memberikan salam-salam serta kata-kata motivasi untuk bertemu pada pertemuan klasikal ya. Nah, di sini juga disampaikan tugas individu. Ya, tugas individu ini membuat uraian perspektif tentang materi dalam agenda 2. Jadi peserta memilih membuat satu makalah yang terkait dengan isu strategis. Maaf, bukan makalah ya, isu strategis ya. Mereka buat dalam bentuk makalah dulu, kemudian mereka akan tampilkan nanti dalam tugasnya dalam bentuk video ya, dalam bentuk video ya, yang berisikan tentang 4 dari materi agenda 2 tadi, kepemimpinan kinerja ya. Oke, pada tahap klasikal ya, pada tahap klasikal ini kita mulai pada 9 jam pelajaran dulu ya. Ini tatap muka, kita langsung bersama peserta, kita memberikan salam pembuka, kemudian ice breaking ya, bina suasana, tetap memberikan kata-kata bijak memotivasi mereka ya supaya tetap semangat mengikuti PKA ini, kemudian brainstorming menggali harapan ya. Terhadap agenda 2 kita akan jelaskan juga langsung kaitan antar materi, brainstorming lagi pengalaman pada saat e-learning ya dan penugasan-penugasannya, kemudian mereka kita ajak melakukan diskusi kelompok tentang strategi penerapan kepemimpinan kinerja organisasi dengan membangun jejaring kerja lintas kelembagaan dan strategi komunikasinya ya. Kemudian kita siapkan juga peserta untuk presentasi, diskusi kelompok. Kalau masih ada waktu, mudah-mudahan mereka juga kita berikan waktu untuk melakukan jelajah virtual tentang kepemimpinan transformasional yang menjadi idola mereka, yang mereka sukai ya. Kemudian setelahnya diskusi ya, kemudian tentang kepemimpinan transformasional, kemudian kita akan sampaikan kegiatan hari berikutnya ya. Jangan lupa tutup ya, simpulkan, tutup dan salam kembali lagi berikan kata-kata penyemangat buat peserta. Nah, hari kedua itu hari ke-31 ya, hari terakhir di klasikal ini 12 jam pelajaran. Kita seperti biasa pertama sekali kasih salam pembuka, ice breaking juga, bina suasana, tetap menyemangati mereka, kemudian tanya jawab pendalaman materi agenda 2 yang sudah didapatkan, bisa menggunakan aplikasi Mentimeter, juga berdasarkan esai yang sudah dibuat peserta sebelumnya ya. Kemudian menjelaskan poin-poin penting dari kepemimpinan transformasional, yaitu kita fokus ke coaching dan mentoring yang merupakan pokok bahasan dari kepemimpinan transformasional ya. Selanjutnya kita ajak peserta untuk berpasangan untuk praktek menjadi coach dan mentor secara bergantian. Kemudian akan dilakukan pembulatan materi ya dari fasilitator ya. Jadi peserta nantinya akan prakteknya itu melakukan role play menjadi seorang coach atau menjadi seorang mentor secara bergantian. Kemudian di akhir kita melakukan evaluasi ya, menyimpulkan pembelajaran, menutup dan memberikan kata-kata bijak maupun kata motivasi. Kesimpulannya ya, pembelajaran agenda 2 kepemimpinan kinerja ini ada outputnya. Pelajaran mandiri itu ada esai, pembelajaran e-learning ada tugas individu dan tugas kelompok ya, pembelajaran klasikal ada diskusi, tugas kelompok ya dengan metode macam-macam ya, ada jelajah virtual, diskusi kelompok, ada role play, coaching dan mentoring ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Saya Sri Asih Gahayu undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.